Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari Muhammad Al-Fawzi Al-Munafik, yaitu saya sendiri dari ilmu komunikasi, Abdul Rajik Saifullah dari ilmu komunikasi, ada Fadia dari manajemen pariwisata, ada Ayu Retno dari teknik informatika, dan ada Irmila Cahaya dari sistem informasi. Di sini kami akan membahas tentang startup kami yang berupa penyedia jasa, yaitu Bank Tambah. Bank Tambal merupakan platform digital yang berbasis aplikasi yang menyediakan jasa tambal ban online. Di sini kita akan membahas tentang bisnis validasi, lean canvas, serta bisnis model dari startup Bank Tambal. Materi pertama ialah bisnis model validasi. Berdasarkan jenis model bisnisnya, Kang Tambal bergerak di bidang jasa. Maka model validasi berdasarkan jenis yang paling sesuai adalah model bisnis on demand, di mana model bisnis ini menyediakan jasa untuk membantu masyarakat dan memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dari bentuk fisiknya sendiri, model validasi yang dianggap sesuai adalah marketplace, yang dimana bertemunya penyedia jasa dan konsumen secara online dengan menggunakan media platform digital. Sedangkan jika dilihat dari sumber revenue-nya, Kang Tambal menerapkan sistem premium. Sistem premium menerapkan model di mana dalam usahanya dengan menawarkan konsep yang gratis namun di dalamnya berbayar. Apalagi sistem jasa seperti Kang Tambal ini. Terakhir, jika dilihat dari model bisnis berdasarkan strategi, harganya yang paling sesuai dengan Kang Tambal ialah konsep nickel and dime, di mana Kang Tambal menjual sebuah produk utama yang berupa jasa dengan harga yang terjangkau sekaligus menawarkan berbagai fitur tambahan. Selanjutnya dijelaskan oleh Abdul Rajik. Terima kasih Kang Ilham. Masih dalam bisnis model validasi, berdasarkan interaksi dengan konsumen adalah Kang Tambal memilih high touch karena Kang Tambal memerlukan banyak interaksi dengan pengguna aplikasi dan konsumen. Berdasarkan strateginya, kami memilih Blue Ocean strategi, di mana produk jasa baru dengan menghindari persaingan yang tajam dan membuat pasar baru dengan biaya pemasaran yang rendah. Lalu, sebagai strategi produknya, kami memilih peer-to-peer, di mana kebutuhan konsumen dipenuhi oleh pihak ketiga atau mitra. Dan berdasarkan kemitraannya, yaitu customer to customer, di mana menciptakan penjualan produk dari suatu konsumen lainnya dalam sebuah platform khusus digunakan secara bersama. Kita akan membahas tentang lean canvas, yang pertamanya akan dijelaskan oleh Teh Ayu. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin dari lean canvas. Yang pertama yaitu problem. Di sini kita mempunyai 3 masalah yang mempengaruhi keadaan individu sebelum Kang Tambal hadir. Yang pertama adalah saat malam hari selalu susah mencari tambal ban yang buka. Contohnya, hampir 80% orang pernah mengalami hal serupa, yaitu dalam kesulitan mencari bengkel ataupun tukang tambal ban pada situasi yang tidak terduga. Yang berikutnya yaitu, biasanya jarak yang ditempuh untuk mendapatkan jasa tambal ban sangat sulit diprediksi. Kebanyakan tukang tambal ban atau bengkel itu jaraknya selalu berjauhan, bahkan di antaranya ada yang berjarak lebih dari 2 km. Dan problem yang terakhir yaitu metode pembayaran tidak bervariatif. Bahkan semua bengkel maupun tukang tambal ban hanya menerima pembayaran cash. Dari beberapa problem tersebut, kami mempunyai solusi. Yang pertama yaitu menyediakan jasa tambal ban secara online. Yang kami buat yaitu Kang Tambal. Dapat menemukan Anda dimanapun dan kapanpun. Solusi berikutnya yaitu konsumen tidak mencari tambal ban cukup ditunggu. OneDrive kami akan datang ke lokasi Anda. Solusi yang terakhir yaitu kami menyediakan metode pembayaran bervariatif seperti debit, transfer antar bank, OVO, Dana, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu unique value proposition. Apa yang membedakan tambal ban Kang Tambal dengan yang lain? Kami Kang Tambal sangat mempermudah Anda, mudah diandalkan, mudah didapatkan. Kang Tambal juga fleksibel, dalam artian memiliki komitmen menyelesaikan keadaan dalam segala tempat. Kang Tambal juga aman, cepat, ramah, nyaman. Kami jamin semua OneDrive Kang Tambal memiliki jiwa yang bertanggung jawab, kecekatan yang akan menimbulkan rasa nyaman untuk konsumen kami. Yang berikutnya yaitu unfair advantage. Tidak ada pesaing yang serupa dengan bisnis ini, karena tidak ada aplikasi lain yang menyerupai Kang Tambal online kami. Yang selanjutnya yaitu customer segment. Untuk customer, kami menyediakan mereka yang mempunyai kendaraan roda 2 dan roda 4, dalam artian motor dan mobil.
Dan sebelum Kang Tambal memperkerjakan seseorang untuk menjadi mondrive kami, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama yaitu orang yang memiliki keahlian dan non-keahlian di bidang tambal ban. Kenapa kami menerima orang yang tidak mempunyai keahlian di bidang tambal ban? Karena sebelum mereka bekerja, kami melakukan training. Dan di dalamnya, mereka yang akan bekerja akan kami latih terlebih dahulu. Kami juga membuka waktu pekerja dengan dua bagian, yaitu full time dan part time. Kenapa kami membuka dua waktu? Karena saat ini sangat banyak sekali pelajar yang sering mencari tambahan uang, mungkin untuk tambah-tambah biaya hidup mereka ataupun biaya sekolah mereka. Yang berikutnya, exiting alternatif. Sebelum Kang Tambal hadir, orang-orang selalu berusaha mencari tambal ban konvensional meskipun jarak yang harus ditempuh jauh dan harus menggunakan tenaga. Baik, terima kasih Teh Ayu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Fadia. Baik, selanjutnya key matrix ada 2 poin, yaitu jumlah pengguna dan jumlah transaksi. Semakin banyak jumlah pengguna, semakin banyak pula jumlah transaksi yang masuk ke Kang Tambal online. Poin selanjutnya ada high level concept, yaitu slogan dari Kang Tambal online, siap menambal hari-harimu. Maksud dari slogan tersebut yaitu untuk mengatasi kendala yang ada pada masyarakat. Selanjutnya, channel. Dari mana orang bisa tahu aplikasi kita? Yang poin pertama ada sosial media, yaitu Instagram, YouTube, atau endorse dari selebgram. Poin kedua, word of mouth atau mulut ke mulut. Yang ketiga, mobile aplikasi. Mobile aplikasi yaitu Anda bisa mengunduh aplikasi Kang Tambal online di Google Play atau App Store. Poin selanjutnya ada early adopter. Target konsumen utama yaitu masyarakat umum. Hampir seluruh masyarakat, terutama di kota besar, beraktivitas dari pagi sampai malam. Yang kedua ada driver ojek online, karena setiap hari mereka selalu ada di jalanan, baik siang maupun malam. Selanjutnya ada cost structure, biaya pengeluaran. Yang pertama ada marketing. Marketing itu biasanya dari promosi atau iklan. Yang kedua ada driver payment. Driver payment yaitu pembayaran dari Kang Tambal kepada mitra kami. Yang ketiga teknologi development, yaitu pengembangan teknologi. Yang keempat ada pajak tahunan, dan yang kelima ada gaji karyawan. Gaji karyawan Kang Tambal online yang bekerja di kantor maupun di mitra. Yang poin selanjutnya ada revenue structure. Penghasilan Kang Tambal online itu yang pertama dari income fee dari service, yang kedua ada dari iklan, yang ketiga ada dari sponsor. Terima kasih, Teh Fadia. Di sini selanjutnya kami akan membahas tentang bisnis model Canvas yang akan dibahas oleh Teh Irmaila. Mangga Teh. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dalam bisnis kita. Poin yang pertama adalah investor. Investor adalah orang yang membantu dana perusahaan. Dan yang kedua juga kita bekerjasama dengan Google Maps dan juga bengkel dan mondrive. Kita bekerjasama dengan para pengusaha bengkel yang membuka 24 jam, dan juga Apple Store dan Play Store. E-wallet company untuk pembayaran secara online, dan juga kita ada perusahaan asuransi, menyediakan asuransi. Dan juga poin kedua, key activity. Key activities. Key activities adalah aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Contohnya aktivitas kita adalah menambal ban roda 2 dan 4, mobil dan motor. Terus selanjutnya menyediakan stok inventaris yang disediakan perusahaan yang berupa ban dan juga spare part. Jadi komplit di kita. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan
tentang customer relationship atau hubungan dengan customer. Yang pertama adalah mempermudah kendala customer yang tadi sudah dijelaskan, ban bocor di malam hari. Dan yang kedua adalah di aplikasi kita menyediakan fitur ulasan dengan bisa memberi bintang kepada OneDrive-nya. Dan yang ketiga, sesuai permintaan customer. Sesuai permintaan customer, disesuaikan gitu di aplikasinya. Dan juga pastinya aman dan responsif. Responsif itu kita cepat 24 jam aplikasi kita. Dan juga kita memberikan kemudahan menggunakan aplikasinya. Dan yang terakhir adalah pengendara insentif. Kita juga membuka promo-promo untuk para customer yang sudah menggunakan aplikasi kita lebih dari 3 kali, dan banyak lagi diskon-diskon tentunya di aplikasi kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Teh Irmi. Selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Teh Fadia. Ya. Selanjutnya ada cost structure, yaitu pengeluaran utama. Yang pertama ada marketing, biasanya ini kita untuk memasang iklan atau promosi. Yang kedua ada driver payment untuk membayar mitra kami. Yang ketiga ada teknologi development untuk pengembangan teknologi. Yang keempat ada pajak tahunan. Dan yang kelima ada gaji karyawan Kang Tambal online. Untuk poin selanjutnya ada revenue stream, yaitu pendapatan utama kami dari sponsor, yang kedua dari iklan, dan yang ketiga income fee dari service. Untuk yang selanjutnya ada channel, dari mana sih orang-orang bisa tahu aplikasi kita. Yang pertama ada dari sosial media, contohnya seperti Instagram, YouTube, atau endorse dari selebgram. Yang kedua ada word of mouth atau dari mulut ke mulut. Yang ketiga ada mobile aplikasi. Kalian bisa mengunduh aplikasi Kang Tambal online di Play Store atau App Store. Terima kasih. Selanjutnya boleh dibahas sama Kang Abdur. Nah, terima kasih Kang Ilham. Untuk selanjutnya ada customer segment atau target pasar dari Kang Tambal sendiri. Nah, untuk konsumennya seluruh masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, baik itu merek apapun, baik motor dan mobil. Lalu untuk mitranya sendiri, kami memilih orang yang memiliki keahlian dan juga yang tidak memiliki keahlian di bidang tambal ban ataupun bengkel yang konvensional. Lalu ada key resort. Nah, key resort di sini adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan. Nah, untuk itu Kang Tambal memiliki media platform dan teknologi digital, solusi pengetahuan yang tepat, aplikasi mitra Kang Tambal, seperangkat alat tambal, smartphone, internet koneksi. Nah, seperangkat alat tambal di sini adalah baik itu kompresor, alat tambal, dan untuk bensin harian. Lalu untuk value proposition. Value proposition di sini adalah nilai lebih yang diberikan perusahaan terhadap konsumen ataupun mitranya. Nah, untuk konsumen sendiri, Kang Tambal memiliki fitur yang dengan mudah memudahkan segala pembayaran. Kang Tambal sendiri dapat dibayar melalui tunai ataupun non-tunai. Lalu pelayanannya yang sangat cepat. Nah, pelayanan cepat di sini, mitra Kang Tambal ataupun OneDrive-nya sangat cepat jika ada orderan yang masuk. Lalu mengedukasi customer dan memberikan solusi yang tepat. Nah, di sini para OneDrive ataupun mitra Kang Tambal sudah diberikan pelatihan dan edukasi tentang bagaimana cara merawat ban agar bisa dipakai secara jangka panjang. Lalu ada garansi. Nah, jika konsumen sudah mengorder Kang Tambal dan ternyata dalam kasus ini ban yang ditambal lalu bocor lagi. Nah, kita memiliki garansi, tetapi ada syarat dan ketentuannya. Nah, lalu ada reward. Reward di sini untuk konsumen sendiri adalah dari 3 kali kami akan memberikan potongan harga ataupun promo-promo menarik lainnya. Lalu ada sistem tracking yang real time. Kita dapat melihat OneDrive yang pada maps tertentu agar tahu lokasi dan jamnya saat akan sampai ke lokasi. Lalu selanjutnya ada keamanan yang terjamin. Keamanan terjamin di sini adalah
data-data para konsumen ataupun mitra tersebut sudah ada di kami. Jadi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kami bisa mempertanggungjawabkannya dan membantunya. Nah, lalu konsumen dapat memberikan tip kepada mitra. Nah, di sini jika konsumen sendiri puas akan servis dan pelayanan yang diberikan oleh mitra atau Moondrive Kang Tambal, konsumen sendiri dapat memberikan berupa tip uang terhadap mitra ataupun Moondrive Kang Tambal. Yang terakhir ada fitur ulasan. Konsumen dapat memberikan review ataupun kritik kepada para Moondrive ataupun terhadap kepada Kang Tambal itu sendiri. Untuk mitranya, value proposition yang dapat Kang Tambal berikan yaitu berupa yang pertama adalah asuransi kesehatan, yang kedua jadwalnya fleksibel, yang ketiga adalah reward point, yang keempat adalah insentif yang berupa target harian yang akan dicapai serta pelatihan dalam melakukan tambal ban itu sendiri. Mungkin cukup segitu penjelasan mengenai bisnis validasi, Lean Canvas serta bisnis model Canvas dari Kang Tambal. Terima kasih kepada Ibu Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.